Halo Sobat Nime, secerah hari ini secerah cintaku padanya. Waduh asik. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial God Asura. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng bertualang di dalam Martial Marking Immortal Realm untuk berburu Immortal Lotus dan menyelamatkan si gadis Ryu, Feng pun memutuskan untuk kembali ke Akademi Laut untuk memberikan hadiah yang ia terima di tempat ini kepada gadis-gadisnya, yaitu Zurou dan juga Sumai. Karena memang tanaman herbal berkualitas tinggi ini tidak lagi berguna untuk Feng sendiri. Namun sebelum Feng pergi ke Akademi Laut, Feng pun memutuskan untuk pergi kembali ke keluarga Li yang ada di Gunung Wolf untuk dapat membalaskan budi. Namun setibanya di tempat itu, Feng malah melihat ada suatu event turnamen di tempat ini. Dan ternyata saat ini Sekte Painting ingin menguasai wilayah ini, wilayah yang dimiliki oleh Sekte Wolf Ivory. Sebenarnya pertarungan ini telah berakhir ketika si putri dari Master Sekte Wolf Ivory telah memenangkan suatu pertarungan melawan perwakilan dari Sekte Painting. Tapi di sini Sekte Painting pun memang sedikit licik. Doi tahu kalau perwakilannya telah kalah, tapi Doi malah memanggil sekutunya yang berasal dari tempat lain, yaitu si botak ini yang berasal dari Quill Flash God untuk dapat kembali bertarung dengan nona muda Sekte Wolf Ivory. Dan tentu saja hal ini memancing amarah dari Master Sekte Wolf Ivory karena ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal mereka. Tapi dengan mudahnya si kamper ini pun mengatakan kalau Sekte Wolf Ivory tidak terima, maka mereka dapat membawa sekutu mereka juga dalam pertarungan kali ini. Yang pada akhirnya pertarungan nona muda pun tidak dapat dihindari lagi dengan si botak ini. Dan di dalam pertarungan ini, nona muda yang sudah kelelahan dan juga kalah di level kultivasi, ia harus tertekan di dalam pertarungan itu. Bahkan ketika nona muda Chan hampir saja terkena tendangan maut dari si botak itu, untung saja tiba-tiba saja Feng datang dan langsung menahan serangan si botak itu dengan menggunakan lengannya. Merasa serangannya dapat ditahan, membuat si botak itu pun kembali menyerang Feng yang berasal dari depan. Tapi hal itu tidaklah berguna untuk Feng, karena Feng dapat dengan sangat mudah membanting si botak itu. Bukan cuma membanting, ternyata Feng pun juga langsung menghancurkan dentian dari si botak itu yang membuat si botak itu akan cacat dan tidak dapat lagi berkultivasi. Dan hal itu tentu saja tidak dapat diterima oleh para senior dari si botak, yang membuat para botak lainnya pun mencoba untuk menyerang Feng. Dan itu tetap tidak berguna di hadapan Feng. Melihat sekutunya dihabisi oleh bocah bau, di sini Master dari Sekte Painting pun mencoba untuk menyerang Feng dengan menggunakan pedangnya yang telah dilapisi oleh Ki. Dan ketika Pak Tua itu mengayuhkan pedangnya dan serangan itu datang ke arah Feng, tapi ternyata di sini Feng masih santuy-santuy saja. Bahkan ketika efek benturan mengenai Feng, tapi ternyata di sini Feng pun tidak terluka sedikit pun dari serangan yang dilepaskan oleh Pak Tua itu. Bahkan di sini Feng pun dapat sangat mudah meledakkan Pak Tua Ki yang ada di genggamannya. Melihat bocah yang ada di hadapannya mengaku sebagai Wuking, membuat Chan Ir pun bertanya, apakah benar orang yang ada di hadapannya adalah Wuking? Tapi dengan penampilan dan juga kultivasi yang berbeda dari pertama kali mereka bertemu, hal itu tentu saja membuatnya bingung. Dan di sini Feng pun mengatakan kalau apa yang ada di depannya ini benar adalah Wuking. Hanya saja penampilan dan juga kultivasinya saat ini adalah penampilan yang sesungguhnya. Di sini Feng pun juga mengatakan kalau tujuan ia datang ke tempat ini untuk membalaskan budi dan menggantikan Ice Crystal Phoenix yang terakhir kali ia ambil dengan benda yang ia bawa ini. Karena memang jamur yang ia bawa ini memiliki sumber kultivasi yang sama dengan benda yang ia pinjam waktu itu. Setelah memberikan jamur itu, ternyata Feng langsung melanjutkan perjalanannya. Dan Doi pun juga menghancurkan kuil dari para Kang Botak untuk membalaskannya, yang membuat kuil Kang Botak itu pun hancur dan juga bubar. Hal itu pun dapat dikonfirmasi dari surat yang diberikan Feng kepada Chan Ir. Dan beberapa hari kemudian di Akademi Laut terjadilah suatu antrian yang cukup panjang. Dan ternyata antrian panjang ini berasal dari para orang-orang luar yang ingin berkunjung menemui rekan-rekan atau saudara mereka yang sedang berlatih di Akademi Laut. Dari antrian panjang ini ternyata ada seorang bocah yang tidak diketahui namanya. Doi juga datang ke tempat ini untuk menemui seseorang murid yang bernama Liu Zhenwei yang merupakan murid elit di tempat ini. Doi yang diminta untuk menunggu dan untuk datang lagi esok hari karena memang sangat ketat dan juga cukup sulit bagi murid elit yang berada di bawah pengawasan instruktur untuk dapat menemui orang luar.
Hal itu pun membuat bocah ini tidak terima, karena itu terlalu lama untuknya dapat bertemu dengan adiknya. Dan mendengar ada suatu keributan di tempat ini, Feng pun muncul dan ia juga mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Surou, Sumai dan juga Zhang serta Wu Xiang. Mendengar permintaan itu membuat para penjaga pun tahu dan bertanya apakah orang yang ada di hadapannya adalah Chu Feng. Dan seingat mereka, jika ada seorang bocah yang bernama Chu Feng datang ke tempat ini, maka mereka para penjaga harus bersikap baik. Tapi karena murid-murid yang ingin ditemui Feng juga merupakan murid elit yang berada di bawah 10 instruktur elit, membuat mereka pun juga sedikit bingung. Tapi di sini Feng pun langsung melakukan aksi suap menyuap. Di sini Feng pun memberikan suatu senjata elit kelas rendah yang ia miliki sebagai hadiah jika para penjaga dapat mempercepat proses pertemuan dirinya dengan para murid-murid yang ingin ia temui. Dan tentu saja Feng pun langsung mendapatkan suatu akses khusus dari para penjaga. Mendengarkan kabar kalau Feng datang menemui mereka, di sini Zhang pun sangat senang. Tapi di sini Zhang pun juga bingung kenapa ia tidak dapat melihat kultivasi Feng. Sedangkan Zhang sendiri saat ini berada di ranah Heaven tingkat 5. Melihat perkembangan Zhang yang terlalu lambat, di sini Feng pun meminta izin untuk memeriksa teknik rahasia yang dimiliki oleh Zhang dan juga tubuhnya Zhang. Feng yang memeriksa tubuhnya Zhang, Feng pun tahu kalau sebenarnya teknik yang dimiliki Zhang ini memang sangat unik dan juga cukup istimewa. Karena teknik terlarang milik Zhang ternyata setara dengan Divine Body. Tapi sayangnya teknik itu hanya dapat digunakan oleh Zhang dan juga keturunannya. Dan jika ada orang lain yang mencoba untuk mempelajari teknik itu, ia pasti bakalan tewas. Dan itulah sebabnya kenapa Feng tidak dapat membantu Zhang berkembang dengan cepat. Dan orang yang dapat melakukan itu hanyalah Zhang dan keturunannya saja. Dan tak lama setelahnya, kini giliran Wu Xiang. Di sini Feng pun sangat senang dapat kembali bertemu dengan Wu Xiang, karena Wu Xiang juga telah dianggap Feng sebagai saudaranya. Tapi mendengar ada suara Mai dan juga Surou yang akan datang, di sini mereka berdua pun undur diri, karena mereka tahu Feng harus menghabiskan waktunya bersama para ciwi-ciwinya. Ketika Mai melihat Feng datang, dia pun lalu menangis bahagia dan langsung memeluknya. Begitu juga dengan Surou. Tapi di sini Surou yang lebih dewasa, ia dapat menahan emosinya. Tapi Doi juga memeluk Feng tentunya. Dan kampretnya bukan cuma menyambut Surou dengan pelukan hangat. Di sini Feng juga langsung meremas bokongnya Surou. Waduh, dek abang ngeceng. Waduh, maaf. Di sela-sela pelukan bahagia itu, di sini Mai pun dan juga Surou mengatakan kalau mereka telah berada di ranah Heaven tingkat 5 dan ini semua berkat bantuan seseorang. Dan orang itu adalah Ziling. Mereka mengatakan kalau Ziling ini sangatlah baik ketika Ziling tahu kalau mereka berdua sedang berlatih di Akademi Laut. Lalu ia mengirimkan banyak sekali sumber daya untuk mereka gunakan. Dan hal itulah yang membuat mereka berdua kini dapat naik level dengan sangat cepat. Ziling juga menitipkan surat kepada Feng dan berisi ya seperti inilah, dan bisa kalian baca sendiri karena memang cukup panjang. Waduh. Setelah itu semua, kini Feng pun kembali bertemu dengan Zhang Wuxiang. Di sana Wuxiang pun menceritakan rumor yang sedang hangat di wilayah timur, yaitu tentang bocah yang bernama Wu Qing. Dan di sini Feng pun berpura-pura kalau ia tidak tahu siapa Wu Qing itu. Di sini Mai pun juga mengatakan dalam waktu dekat ada suatu event di kota Millennium yang akan dibuka khusus setiap tahunnya oleh Akademi Laut. Tapi melihat ekspresi Mai yang tidak menyenangkan membuat Feng pun bertanya, lantas kenapa Mai malah terlihat tidak bahagia? Seharusnya event itu justru akan memberikan sumber daya kultivasi yang memang dibutuhkan oleh Mai. Dan di sini Mai pun juga mengatakan kalau ada sekelompok orang yang memang akan memangsa mereka jika mereka pergi ke kota itu. Dan salah satu orang itu bernama Wang Long. Mendengar itu membuat Feng pun bertanya, dan sepertinya Feng juga tahu, bukankah seharusnya event itu hanya diperuntukkan untuk para murid baru? Lantas kenapa orang itu yang merupakan senior diizinkan masuk ke dalam event itu juga? Dan ternyata alasannya karena orang itu merupakan murid elit nomor 3 di Akademi Laut dan ia mendapatkan suatu hak khusus untuk dapat melakukannya. Tapi karena di dalam event itu hanya berburu martial medis, seharusnya itu bukanlah suatu masalah jika memang Mai dan juga Surou dan yang lainnya tidak ingin ikut juga, karena Feng sendiri memiliki sumber daya untuk dapat dibagikan kepada mereka. Tapi sayangnya bukan cuma sumber daya saja yang diincar oleh mereka, khususnya Wu Xiang. Karena ia mengincar sesuatu yang lebih besar yang ada di dalam sana. Karena di dalam kota itu ternyata ada suatu rumor kalau tempat itu dahulunya dikuasai oleh ras monster. Tapi mereka semua pun dibantai habis-habisan oleh seseorang. Dan orang misterius itu dikatakan memiliki suatu garis keturunan yang cukup misterius, yang memiliki suatu tanda di jidatnya yang bertulis Kaisar.
Dan jika legenda itu benar, maka itu akan memberikan suatu efek yang sangat luar biasa untuk Wuxiang. Ya, di sini Feng pun paham kenapa Wuxiang berusaha sangat keras untuk dapat pergi ke tempat itu. Karena Wuxiang sendiri di 9 provinsi merupakan seorang pangeran dan juga tuan muda. Tapi di tempat ini ia hanya orang biasa. Dan itu akan sangat mengganggu dan juga membuat hatinya tidak nyaman. Dan di sini Feng pun memutuskan untuk ikut pergi bersama mereka untuk masuk ke dalam kota misterius itu. Tapi sebelum hal itu benar-benar terjadi, ia harus pergi menemui seseorang instruktur yang memiliki nama Taiko. Mendengar kalau Feng akan pergi menemani mereka membuat Mai pun sangat bahagia karena ia akan kembali bertualang bersama kekasihnya. Dan sebelum mereka pergi mengikuti event itu, mereka harus menaikkan kultivasinya terlebih dahulu dengan menggunakan sumber daya yang dibawa oleh Feng. Proses kultivasi mereka pun tidak berlangsung lama, hanya berlangsung beberapa jam saja dan itu sudah cukup untuk membuat Mai naik ke ranah event tingkat 7, begitu juga dengan Surau. Sedangkan untuk Wuxiang dan juga Xiang, ia masih berada di tingkat 6 dan Zhang berada di tingkat 8. Dan keesokan harinya, Feng pun akhirnya pergi menemui senior Taiko. Di sana, Feng pun meminta izin kepada seniornya untuk dapat mengizinkan dirinya untuk ikut bersama teman-temannya untuk pergi ke kota kuno Millennium. Dan tentu saja mendapatkan suatu permintaan sederhana seperti itu membuat Pak Tua ini pun memberikan Feng izin untuk pergi. Dan ia memberikan token miliknya sebagai bukti kalau Feng telah mendapatkan izin darinya, yang merupakan instruktur terkuat di Akademi Laut. Dan keesokan harinya, Feng pun ikut pergi bersama kelompoknya ke pintu masuk event itu. Dan di sana mereka pun bertemu dengan murid-murid dari Akademi Laut. Dan bintang dari Akademi Laut adalah Ciwi. Dan yang paling mantap bernama Lan Shi. Melihat seniornya Lan datang, di sini Mai, Suro dan juga Zhang menundukkan badannya sebagai ucapan salam kepada seniornya. Tapi melihat Feng yang tidak menyapa Lin dan juga tidak menundukkan badannya membuat adiknya yaitu Lan Yanzi ia pun ngamuk. Tapi di sini Zhan pun langsung buru-buru memperkenalkan kalau rekannya ini bukanlah murid dari Akademi Laut. Dan di sini Lin pun mewajarkannya dan tidak mempermasalahkannya. Tapi tidak dengan adiknya. Doi pun masih tidak terima kakaknya tidak dihormati karena kakaknya adalah murid terbaik di Akademi Laut. Dan tak lama setelahnya muncullah para kampret. Melihat kedatangan mereka berdua, di sini Suro pun mengatakan kalau salah satu di antara mereka ada bocah yang bernama Qin Yu. Doi sering mengganggu Mai selama ini, dan hal itu tentu saja membuat Feng geram. Berani-beraninya si kampret itu mengganggu wanitaku. Waduh. Melihat Feng terlalu dekat dengan Mai dan juga Suro, membuat bocah kampret ini pun menyuruh Feng untuk segera menjauh dari para ciwi-ciwi itu. Dan tentu saja hal itu membuat Feng pun murka. Enak aja, siapa lu nyuruh-nyuruh gua, asik. Mendapatkan pertentangan dari Feng membuat bocah itu pun kesal dan langsung mengeluarkan ki-nya dan siap untuk bertarung dengan Feng. Tapi tak lama setelahnya muncullah seorang master tua. Nenek tua itu pun yang merupakan instruktur divisi hukum dan ia melihat ada seorang bocah yang tidak berlutut di hadapannya membuat nenek tua ini pun bertanya, siapa bocah itu? Dan berani-beraninya ia datang ke tempat ini, tempat milik Akademi Laut. Dan di sini Gans Lin pun mengatakan kalau bocah itu adalah teman baik dari rekannya dan tujuan ia datang ke tempat ini karena ingin mengunjungi rekannya. Tapi hal itu pun tetap tidak dapat diterima oleh nenek ini karena membawa orang asing ke tempat ini merupakan suatu pelanggaran keras. Dan di sini bocah itu pun tetap harus dihukum dengan hukuman penjara, ujar nenek peot. Tapi di sini Feng pun langsung mengeluarkan token yang ia terima dari Pak Tua Taiko yang membuktikan kalau Feng telah mendapatkan izin resmi datang ke tempat ini dan ia bukanlah lagi orang luar. Tapi di sini si bocah kampret itu pun mencoba untuk menghasut si nenek tua untuk tidak percaya dengan token yang dimiliki oleh Feng. Dan hal itu pun membuat si nenek ini mencoba untuk memeriksa token yang ada bersama Feng saat ini. Nenek tua ini pun memeriksa token itu, ia pun juga tidak begitu yakin entah ini asli apapun tidak. Tapi di sini si bocah kampret pun meyakinkan kepada si nenek tua untuk tidak percaya dan meyakinkan kalau token ini pasti sudah palsu. Mendapatkan hasutan dari bocah kampret membuat nenek tua itu pun menyuruh kepada murid-muridnya yang ada di tempat ini untuk segera menangkap Feng dan juga menghancurkan kultivasinya serta dipenjarakan lalu pukuli sampai mampus. Waduh, psikopat neneknya. Tapi sebelum hal itu benar-benar terjadi, di sini tiba-tiba muncullah Pak Tua Taiko. Ia datang lalu menghampiri si bocah kampret dan mengatakan, "Jadi kau yang telah mengatakan kalau rencana ini palsu, dar."
Doi pun langsung dihajar hingga terpental. Bukan cuma bocah itu saja yang dihajar, tapi si nenek tua pun tidak luput dihajar oleh Pak Tua Taiko. Pak Tua ini juga mengatakan, selama para murid melihat Chu Feng, maka mereka semua harus hormat dengan Chu Feng itu. Dan ini adalah perintah langsung dari dirinya. Dan untuk bocah ini yang bernama Qin Yun, ia akan dihajar habis-habisan oleh Pak Tua Taiko sebagai hukumannya. Dan untuk nenek tua itu, ia dapat melanjutkan tugasnya membuka portal menuju kota Millennium. Dari kini, para murid dari Akademi Laut pun memulai membangun suatu susunan formasi yang berhasil memanggil suatu portal dimensi menuju kota Millennium. Dan para murid pun memiliki waktu selama 10 hari di dalam sana. Dan jika lebih dari 10 hari, maka mereka semua akan mendapatkan suatu hukuman yang cukup berat. Dan petualangan mereka di dalam kota Millennium akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa nanti kapan ya? Kalau nggak sore, besok. Tapi usahakanlah. Bye.